Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga pada malam hari ini kita kembali lanjutkan bahasan atau kajian kita. InsyaAllah adapun bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah pemahaman tarekat dalam ilmu tasawuf. Jadi pemahaman tarekat dalam ilmu tasawuf. Jadi bisa kita lihat di buku yang saya tulis di bab 2 bagian B tentang tarekat. Masih banyak masyarakat kita salah paham, bahkan distilahkan salah tarekat. Jadi yang perlu dipejapui agama tur yang sen tarekat. Jadi pengertian tarekat dari segi bahasa itu berasal dari bahasa Arab tariqatun. Jadi tarekat itu berasal dari bahasa Arab tariqatun. Artinya jalan atau metode atau tata cara. Jadi harus ingat tarekat, jalan atau metode atau tata cara. Ya tentunya yang dijalankan ini yang mana? Yang dijalankan adalah syariat, hukum-hukum Allah yang telah kita bahas pada bulan yang lalu. Jadi semua ulama yang menempuh istilah tarekat tujuannya sama. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Idit mi puang wa katai dan ni riota mi puang usapa. Jadi tujuannya sama. Jadi ada pun bentuk tarekat-tarekatnya itu diibaratkan kendaraan. Ada yang naik mobil Avanza, Fortuner, Alphard. Yang jelasnya sama tujuannya. Adalah menuju kepada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama-ulama sufi mengambil jalan yang bersifat azimah. Ya, jadi ulama-ulama sufi itu mengambil jalan atau tarekat yang bersifat azimah, bukan yang bersifat rukhsah. Apa yang dimaksud azimah? Yang berat. Jadi ulama-ulama sufi itu selalu menantang dirinya. Dia melakukan ibadah yang berat pada dirinya. Contoh, ulama-ulama sufi kalau dalam perjalanan dia berusaha tidak menjamak dan mengkasar salatnya. Dia tetap mau kembali ambil pokoknya. Nah, itu contohnya. Walaupun ada hadis yang membolehkan dalam perjalanan
bisa dijamak, bisa dikasar. Itu kan rukhsah namanya. Jadi ini contoh kecil. Jadi ulama-ulama sufi itu ya selalu melakukan amalan yang berat buat dirinya, dia tantang dirinya. Jadi tidak mengapa perbanyak amalan-amalan tapi untuk diri kita. Ya, tapi untuk menyuruh orang, apalagi kalau dipaksakan itu tidak boleh. Ya. Contoh, Nabi saja melakukan sholat sunat sampai kakinya bengkak-bengkak, kata Aisyah. Tapi Nabi tidak anjurkan kita, tidak suruh kita sampai bengkak-bengkak kaki. Ya, jadi inilah sehingga para ulama sufi itu dia selalu menantang dirinya. Jadi dirinya istilahnya itu nafsu. Karena mereka memahami bahwa jihad yang paling afdal itu adalah melawan diri sendiri. Makanya dia tantang dirinya. Jadi itu sehingga ada sabda Rasulullah SAW mengatakan la yahrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Kamu tidak bisa bentengi dirimu, kamu tidak bisa lindungi dirimu dari gangguan setan kecuali berzikir kepada Allah. Jadi salah satu tambahan amalan-amalan para ulama-ulama sufi itu dia membuat metode zikir, ya. Dia membuat metode zikir, ya, di dalam buku itu ada beberapa metode-metode zikir sesuai dengan bentuk tarekatnya. Ya, salah satu contoh metode zikir tarekat Naksabandiyah. Ya, jadi metode zikir tarekat Naksabandiyah. Jadi para tarekat Naksabandiyah itu model zikirnya itu ada dua cara. Yang pertama, dia menggunakan secara lisan dengan jahar, dia besarkan suaranya. Kalau dia berjamaah zikirnya dia besarkan, dia jaharkan. Terus yang kedua, dia sirkan. Kalau dia dalam keadaan sendirian, dia sirkan di dalam hati. Itulah sehingga kita di DDI itu cenderungnya di situ. Kalau kita sholat berjamaah, kita jaharkan wirid zikir. Jadi itu ada dasarnya itu. Ya, kalau sendirian boleh ya zikir bisirri, ya, di dalam hati. Jadi intinya kita menerima keadaannya, situasinya. Dan memang kalau kita duduk bersama ada nikmat tersendiri Pak kalau kita zikir bersama dan dijaharkan. Ada nikmat tersendiri. Ya, itulah sehingga tarekat Naksabandiyah itu dia besarkan itu zikirnya. Ya, nanti susunannya ya yang mana dulu? Kalau di sini ya pertama bentuk tarekatnya Naksabandiyah itu diawali dengan at-taubah, artinya perbanyak istighfar. Ya. Jadi kalau dia lakukan itu dia perbanyak istighfar. Jadi bentuk-bentuk istighfar itu banyak. Jadi minimal astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada juga bentuk istighfar Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau saya dalam istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bu'laka bi ni'mati alayya wa bu'laka bi dzambi faghfirli la yaghfiru illa anta. Itu saya dalam istighfar, panguluna istighfar ya. Itu bisa kita baca sendiri-sendiri. Ya, tapi kalau misalnya kita berjamaah, ya, istighfar bersama-sama yang pada umumnya dibaca itu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Itu kalau bersama-sama itu memang ada terasa Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Ya, sisa kesepakatan kita berapa kali? Ya paling bagusnya itu 100 kali. Ya.
Apa manfaatnya istighfar? Manfaatnya istighfar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, likulli da'in dawa'un wa dawa'u dzunub al istighfar. Sininna lasai engkamana tupak burana engkamana tupak pipa cinna. Wa dawa'u dzunub al istighfar. Naya pak burana erega pak pipa cinna resenge dosa adalah istighfar. Ya, jadi kita harus rajin membersihkan hati kita, karena dosa yang bertumpuk di dalam hati kita akan berisiko pada hati. Jadi dosa yang bertumpuk pada hati kita akan berisiko pada hati. Ada berapa pintu dosa pada tubuh kita? Ada 12. Ada 12 pintu dosa. 7 di bagian kepala, 5 bagian bawah. Jadi 7 bagian kepala artinya mulai mulut, hidung, mata, telinga. Jadi itu pintu dosa itu. 5 bagian bawah, tangan 2, kaki 2, dan yang di tengah. Jadi totalnya 10 pintuna dosa. Dan bertumpuk di dalam hati. Ya, bertumpuk di dalam hati. Jadi mantap betul. Jadi di dalam hati kita itu di situ dikatakan kalau Rasulullah SAW kalau azza wa jalla banaitu fi jawfi ibni adam kasra wa fil kasri sadra wa fi sadri qalba wa fi qalbin fuada wa fi fuadi sagafa wa fi sagafi lubba wa fi lubbi nur wa fi nur sirra, dan di dalamnya ana. Jadi susunannya di dalam hati, ya di dalam tubuh kita ada hati, di dalam hati ada buah hati. Jadi buah hati itu di dalamnya ada lubba cahaya, dan di sampingnya ada sagapa. Nah, ini sagapa ini adalah penutup mata hati. Jadi sagapa itu adalah penutup mata hati. Jadi semua dosa lewat mata, telinga, hidung, artinya semua yang dari 12 tadi itu bertumpuk di atas sagapa. Jadi ibaratnya ini penutup mata hati, engkau mana ikonya? Emak depungnya rodo saya. Jadi dosa-dosa yang berkumpul di sini, karena Imam Ghazali mengatakan ad-dzunub wa huwa thukala'u. Dosa itu adalah beban. Jadi kalau terlalu berat bebannya ini, maka tertutup mata hati. Ya, tertutup. Karena berat. Jadi kumatana reke pada tu reke dayanya atau KWH ya di rumah kita tuh kumana ngereke lampue na dayanya rendah tak pecah tuh, kan begitu logikanya kan, tak pecah. Jadi makotuna tuh sagapa nariku megalade dosa berarti itu beban tasok dan no, maka tertutuplah di sini mata hati. Cahaya yang ada di dalam hati kita tidak bisa mengeluarkan cahaya, sehingga ia nurase mapetangi olona tawi, karena tidak melihat mata hatinya. Itu sehingga mereka yang tertutup mata hatinya itu pokoknya dia lakukan apa saja sesuai dengan kemauan nafsunya. Nah, sahabat tertutup. Inilah sehingga kita harus selalu beristighfar. Ya, kita harus selalu beristighfar untuk membersihkan ini. Ya, jadi begitu. Nah, kalau bersih seperti itu, maka terangkat. Ya, jadi kalau kurang dosa di sini di atasnya sagapa, maka mata hati mengeluarkan cahaya. Jadi pada tuh hari kan dari ko jopawon niki reki kan, jopawon niki, nah angka cahaya tuh makanya tuh jo kata. Tapi coba kalau dari ko patangi, maka pesek itu, maka tuh tuh gambaran atau monor lino. Dari kota tutup mata atinda, ia tu menghalalkan segala cara. Lagi semana mereka yang haram dan seterusnya, haknya orang diambil dan seterusnya, korupsi dan seterusnya, karena mata hatinya tertutup disebabkan oleh dosa. Nah, itu sehingga Rasulullah SAW sampaikan kepada kita bahwa untuk membersihkan hati kita perbanyak istighfar. Nah, itulah bentuk tarekat Naqsabandiyah diawali dengan istighfar.
Jadi sisa kita yang mana kita mau ambil, ya. Jadi paling bagusnya itu lakukan istighfar secara nafsi-nafsi, secara pribadi. Ya, sebentar kita akan susunkan ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ya kita pahami dulu bahwa tarekat sebenarnya itu adalah jalan atau metode atau tata cara. Jadi maksudnya metode apa atau cara apa sehingga bisa kita sampai kepada Allah. Ya. Ilahi anta maksudi. Ini mipuang wakatai. Jadi apa cara, apa jalan, apa metode supaya kita sampai pada tujuan hidup kita. Lalu kita sampai sama tujuan hidup kita, waridhaka matlubi. Riota mipuang usapa. Bagaimana caranya supaya Allah selalu ridha sama kita. Ya, supaya kehidupan kita ini dunia akhirat nyaman, aman, damai, sukses ya dunia akhirat insyaallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi itu pengertian secara harfiah tentang tarekat. Lalu yang kedua, tarekat secara umum itu ada dua macam. Jadi tarekat secara umum itu ada dua macam. Pertama ada namanya tarekat wajib. Yang kedua ada namanya tarekat sunnah. Jadi semua yang lakukan namanya tarekat tidak boleh langsung lakukan tarekat sunnah tanpa melalui tarekat wajib. Ya sebenarnya kita semua ini sudah bertarekat Pak. Hanya tidak ada yang susungkan kita bahwa kita sudah bertarekat. Nah, yang mana yang dimaksud tarekat wajib? Jadi tarekat wajib itu adalah menjalankan rukun Islam. Itu tarekat wajib. Kan tarekat kan jalan. Jadi di dalam buku yang saya tulis itu, ya saya sudah sampaikan di situ bahwa tarekat wajib itu adalah menjalankan rukun Islam. Itu tarekat wajib. Semua manusia wajib menjalankan itu. Ayana tu namanya gara kita sobo salah tareka. Dia pergi bertareka hal-hal yang sunnah sementara yang wajibnya tidak beres. Nah, ini reasi tahu salah tareka Malah dari kena lelu ya sunnah sementara wajib padahal susunannya di sini tarekat wajib dulu kita harus jalankan. Ya, jadi tarekat wajib itu yang saya tulis itu di buku itu adalah menjalankan rukun Islam. Nah, jadi kita sudah paham bahwa rukun Islam ada 5. Ya, di situ kita mulai dulu. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Nah, di sini tarekat wajib kita masalah syahadat. Buktikan dulu. Ya, buktikan 2 kalimat syahadat kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sampai puang Allah Ta'ala dan ni aja tapat 2 polar sewai. Ya, jadi di sini kita disuruh menyembah kepada Allah dan dilarang menyekutukannya. Ya, cengereke mapak 2. Jadi tata cara menyembah kepada Allah kita juga sudah berikan penjelasannya yang lalu bahwa intinya salat. Ya, jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a sampai puang Allah Ta'ala jadi maksudnya di situ pugawi sempajange. Ya, pugau sempajange. Yang lalu kita sudah contohkan bagaimana resikonya orang yang tidak beres salatnya. Ya, sudah jelas sekali di situ. Ya. Dan juga saya sudah sampaikan bahwa orang yang sudah benar salatnya itu akan diberikan 2 jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hidup dunia akhirat dan semua kebutuhan hidupnya. Sehingga ada statementnya Allah, ya, dia mengatakan perbaiki salatmu, saya akan perbaiki kehidupanmu dunia akhirat. Buktikan imanmu, saya akan buktikan kasih sayangku kepadamu. Ya, jadi sebenarnya kita ini kalau mengikuti petunjuk, ya, kita mengikuti petunjuk aman. Jadi samalah yang saya gambarkan bulan yang lalu bahwa syariat itu adalah aturan atau undang-undang. Jadi kapan kita ikuti secara benar, maka pasti kita akan disayang siapakah sebenarnya Maha Penyayang.
Ya. Ya saya contohkan lagi, kalau kita masuk di dalam satu perusahaan, kalau kita nurut sama ownernya perusahaan, sama atasan kita, pasti kita akan diberikan ya perhatian khusus. Bukan saja gajinya itu, tapi ada bonus-bonus tersendiri. Itu logikanya. Jadi sebenarnya manusia itu harus nurut. Nah, itulah sehingga kita harus pahami secara benar syariat dan harus pahami secara benar tarekat. Jadi tarekat itu yang wajib kita jalankan adalah hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Jangan sembarang dijalankan. Yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Hadis jangan dijalankan. Itulah sehingga biasa orang salah tarekat. Ya, jadi yang wajib dijalankan ini dulu yang pertama, buktikan 2 kalimat syahadat. Ya, jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan di situ disingkat dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi la ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Jadi 12 tambah 12 sama dengan 24. Ternyata 24 huruf itu hasil analisa para ulama-ulama sufi itu adalah asal usul jam dinding. Ya, jam dinding 24 jam. Dari mana itu? Dari lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi tidak ada sesuatu itu secara kebetulan. Ada semua maknanya Bapak Ibu, ada semua. Jadi la ilaha illallah disebutkan juga dalam hadis Rasulullah adalah pintu surga, Muhammadar Rasulullah adalah kunci pembukanya. Jadi maksudnya sebelum kita menyeberang ke negeri akhirat, buram memang ni pintu si bawa kunci surga aleta dapat menyeberang kita. Ya. Jadi itulah juga yang distilahkan mutu qabla an tamut. Pak mati memang ni aleta sebelum mati. Itulah juga yang dimaksudkan Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi penafsirannya wala tamutunna illa wa antum muslimun, ajak lalu tamate sangadina manasa pakilise surga. Itu penafsirannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ajak lalu tamate sangadina manasa pakilise surga. Jadi batuanna di matoni reke panasa lihat makokoi, bukan berarti nyombong. Indikator penduduk surga dan indikator penduduk neraka jelas. Ya. Indikatornya apa? Di dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan, fa'tarafu bidzambihim fasuhkan li ashabis sa'ir. Upanna nuseng itu jama-jamange dosa na tetah nu pugau fasuhkan li ashabis sa'ir. Makibat tuang itu penduduk neraka sa'ir. Jadi indikatornya itu. Jadi kapan kita tahu bahwa perbuatan ini dosa, lalu tetap kita lakukan, irisnya maka dosa, tetap pugau akan nasepange pasukan li ashabis sa'ir. Itu tanda bahwa kamu itu adalah penduduk neraka sa'ir. Jadi batuanna aseta dominan di neraka. Jadi semua nama-nama manusia itu ada namanya di neraka, ada juga namanya di surga. Jadi ada semua nama itu di surga dan di neraka. Jadi nanti di akhir hayat kita ada namanya husnul khatimah, ada namanya sul khatimah. Ya kan? Jadi kita ini masih dalam keadaan berjuang Bapak Ibu. Ya, nanti di akhir hayat kita apakah husnul khatimah atau sul khatimah? Kalau husnul khatimah berarti terhapus nama kita di neraka yang ada di surga. Tapi kapan sul khatimah? Terhapus nama di surga, ada di neraka. Nah, jadi begitu. Nah, itulah sehingga kita harus berjuang. Nah, di akhir hayatnya manusia itu di dalam ilmu tasawuf itu ada namanya mati syariat, ada namanya mati tarekat, ada namanya mati hakikat, dan ada namanya mati ma'rifah. Jadi tingkatan-tingkatannya kepergiannya roh kita itu bertingkat-tingkat. Kan diibaratkan penjemput ya. Kan malakal maut itu datang menjemput roh kita. Ya, jadi ada penjemputnya yang berbentuk syariat. Ibaratnya penjemput kendaraan begitu ya. Ada berbentuk tarekat, hakikat, ma'rifah.
Nah, rinciannya yang mati dalam keadaan syariat itu, kalau Rasulullah SAW, man qara'a la ilaha illallah fi akhir hayat dakhala jannah. Menurut ulama sufi itu namanya mati syariat. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhala jannah, masuk surga. Jadi rinciannya ulama sufi mengatakan ini namanya mati syariat. Nah, terus engkau baca di akhir hayatnya yang dari itu Allah, itu mati tarekat. Berarti ibaratnya penjemputnya mari satu serikin penjemput nih. Ibaratnya kendaraan mari satu serikin kualitas kendaraan lah. Kemudian yang ketiga huwa. Jadi engkau toreken ripacapurnya wana dia mengucapkan huwa. Itu huwa isim damir, huwa dia. Itu mati hakikat. Engkau toreken ini paling di atas, paling tinggi. Namanya tingkatan mati marepa. Di akhir hayatnya dia ucapkan a. Sesuai dengan ucapan yang pertama dia ucapkan waktu keluar dari perut ibu. Inilah tingkatan kematian yang paling tinggi, tingkatan ma'rifah. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi la ilaha illallah Allahu huwa a. Ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah asenda, huwa dia, a ia sisen. Jadi yang otomas itu hanya rinciannya. Ya, rinciannya seperti itu. Ya, kalau saya logikakan, ibarat penjemputnya ada penjemputnya kualitasnya mobil seperti ini dan seterusnya. Itu logikanya Bapak Ibu ya. Jadi hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarekat yang bersifat wajib ini kita harus jaga kalimat tauhid. Kita harus jaga kalimat tauhid. Jadi untuk menjaga kalimat tauhid itu, di samping kita lakukan sholat kita seperti biasa, lalu di perantaraannya itu jangan sampai masih ada tradisi-tradisi nenek moyang kita ya bertentangan dengan akidah kita, maka itu harus kita tinggalkan. Salah satu contoh, masih banyak di masyarakat kita itu istilahnya pimali nakasatau capu araba ya. Lokareke masoro-soro mapandretasi kung kareke tau malasar ke lisebulana lokareke masandro-sandro engkareke agagana reke lenye lokka makitai tare sandroe. Kemudian agasenda mabalu-balu sereke lokka se sapa pelaris ya lokareke resandroe supaya pelaris reke. Itu semua adalah bentuk-bentuk kemusyrikan. Nang kenapa guru Nabi sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi solusinya agama memberikan solusi. Misalnya palla salasang reke lisek bolaya. Penyakit itu hanya dua Pak. Medis, non medis. Jadi medis itu artinya tawana dokter Jadi pergi dulu periksa sama dokter. Ditemukankah? Kalau tidak berarti itu positif non medis. Ya, non medis. Jadi kalau penyakit non medis engka tu adanna tu matotar yolo engkal lawa-lawa mbok iye. Pak Burai. Egana Pak Bura reke yanre de nelepaja. Berarti engkal lawa-lawa. Yang dimasukkan engkal lawa-lawa non medis sebenarnya. Kebetulan saya juga adalah praktisi, artinya saya juga adalah peruqyah. Ya sudah hampir 30 tahun meruqyah. Jadi ada beberapa jamaah sapun reke dokter ahli. Pokoknya semua di mana dia dapatkan dengar dokter ahli datang di situ. Malah ada ratusan juta uangnya sudah habis. Depa kasih nelo pak aja lah sanda. Jadi dari mulut ke mulut informasi sampai dia bawa ke Mangkosong.
Ini pengalaman jamaah, salah seorang jamaah pengajian kita, bukan di sini tapi daerah Maros. Jadi nekat. Jadi saya deteksi jinnya. Jadi cara mendeteksi jin itu luruskan kaki. Ya, luruskan kaki baru kasih begini berdiri. Jadi di perantaranya itu dia sendiri suruh lihat, fokus. Lihat di perantaranya, ibu jarinya, jari kaki, baca Fatihah 3 kali. Jadi dia fokus dia begitu. Di situ nampak di situ apakah kakinya lari naik begini, memanjang dia lihat atau membengkak keluar. Itu tandanya bahwa dia dihinggapi jin. Jadi dia sendiri yang lihat itu. Jadi kalau dia sudah lihat bahwa seperti ini kakinya memanjang ke atas atau membengkak, berarti itu positif jin. Ya, positif jin mengganggu. Jadi sudah itu silakan duduk bersila. Tatap saya. Jadi kalau natap begini saya baca dalam hati, tahan napas. Kapa karomnya fika waqi panakib kapu kami nak kandat mengkalikan takrukar rakakar al karfi fika takim sak sangkan ala kalkulka kapar kapu kurbati kau kamu kali kau kawal kulka. Itu 3 kali tahan napas. Baru lepas, langsung talitan lalu mondri, tak bongkar lalu mondri. Itu caranya untuk mendeteksi jin. Dan jin itu langsung mau lompat keluar. Ya baru sudah itu kita baca doanya Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayhi wa tuni muslimin. Duduk. Saya wawancara ini. Saya suruh pilih mau masuk Islam atau mau apa. Kalau mau masuk Islam saya bimbing kamu masuk Islam. Kalau tidak, tinggalkan sekarang juga tubuhnya. Kalau tidak saya akan paksa, saya akan bakar. Ya. Jadi kalau melawan, saya ambil merica. Ya. Tindas di kuku, tahan napas. Pakai zikir batin. Ya sudah. Jadi ini untuk membantu, tapi ditanya dulu. Mau masuk Islam atau bagaimana? Kalau mau mencoba melawan silakan. Ya. Jadi ini penyakit non medis. Jadi kalau diperiksa dokter tidak ada dia temukan, berarti itu positif. Lalu apalagi solusinya Bapak Ibu? Solusinya supaya kita tidak dihinggapi jin mengganggu, karena semua manusia itu didampingi oleh jin. Ma min ahadin minkum illa wa qad ukila qarinu minal jinni wa qarinu minal malaika. Tiadalah di antara kalian itu kecuali kamu didampingi 2 makhluk, makhluk jin dan makhluk malaikat. Jadi 2 makhluk halus mendampingi kita dari kalangan jin dan kalangan malaikat. Nah, kalangan jin itu mendorong manusia itu berbuat jahat. Kalangan malaikat mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Sehingga biasa hati kita terkadang bingung. Engkat dor kilori di jae, engkat dor kilori di cenge. Ini makhluk halus ini. Jadi makanya harus ada amalan. Inilah sehingga ulama-ulama kita itu dia bentuk metode namanya tarekat. Amalan-amalan supaya jin yang mengganggu di dalam tubuh kita ini tidak ada ruang di dalam hati kita. Karena dipenuhi terus dengan amalan, zikir dan seterusnya. Jadi begitu. Kapan tidak ada amalan Bapak Ibu, maka jin dampingi kita, malaikat pergi. Karena 2 makhluk ini saya amati, 2 makhluk ini saya amati tidak mau akur, tidak mau bersama-sama pada diri kita. Kalau jin setan iblis menguasai diri kita, pergi ini. Kalau malaikat menguasai kita, pergi lagi ini. Jadi itulah sehingga amalan apa yang kita amalkan supaya malaikat senang sama kita. Itulah sehingga ada bentuk tarekat. Kalau dia dilakukan ini, diamalkan secara berkesinambungan, malaikat damping hidup kita, pergilah ini. Jadi tenang hati, kan begitu Bapak Ibu. Ini pengalaman kita. Tapi kapan tidak ada amalan, maka ini naik. Jin setan iblis naik mendominasi kita, jadi selalu gelisah, resah, tulelo mebuanu salah dan seterusnya. Madesia. Tuli masih seni artinya meranakan nyawa-nyawa dan seterusnya, karena jin selalu ada dampingi hidupnya manusia. Jadi begitu. Jadi salah satu lagi amalannya ada namanya ruqyah mandiri. Ada namanya ruqyah mandiri. Jadi istilahnya ruqyah mandiri itu
Itu bisa kita amalkan setiap saat, setiap minum ya. Setiap minum usahakan baca Bismillahirrahmanirrahim baru minum satu teguk. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 kali berturut-turut. Itu namanya ruqyah mandiri. Jadi air yang kita bacakan seperti itu nanti masuk ke dalam darah kita karena jin itu tinggal di darah. Maka jin tidak bisa bertahan di darah kita. Jin setan tidak bisa bertahan di darah kita. Karena Nabi mengatakan inna syaitan yajri kama majrid dam. Sesungguhnya setan itu mengalir seperti darah. Apa hubungannya jin setan iblis dengan darah? Ya, biasa saya sampaikan kan, darah itu adalah unsur api. Jin setan iblis dari api. Ya, jadi sampai pada api kan. Jadi dari kota mereka Yerwansa mereka tinggal di darah. Nah, makanya darah itu adalah bahagian daripada kehidupan kita. Kau maka singa darata, insya Allah sehat ki. Tapi nareko darata dia nama kasih, masih segitu karena darah itu kebutuhannya tubuh kita. Sel-sel di dalam tubuh kita itu dalam 1 kilogram itu sama dengan 1 triliun sel. 1 kilogram timbangan kita sama dengan 1 triliun sel. Nah, berapa timbangan kita? Timbangan saya terakhir 84. Ya, 84 luar biasa ya. Berat badannya. 84 berarti 84 triliun sel. Padahal awalnya kita itu 1 sel. Ya, awalnya kita 1 sel. Jadi yang menembus dinding rahim ibu itu hanya 1 sel. Jadi kita memang pejuang, Pak. Jadi yang ribuan bahkan jutaan sel itu menjadi darah kotor. Kita kalahkan semua itu. 1 sel yang menembus dinding rahim itulah yang berubah menjadi darah, berubah menjadi daging sampai seperti kita sekarang. Jadi memang awalnya manusia itu pejuang. Jadi jangan berhenti berjuang, sekarang harus kita berjuang. Nanti berhenti berjuang ketika kita sampai di surga. Istirahat itu di sana itu. Ya, jadi jangan mimpi bahwa tinggal di dunia ini mau santai-santai, jangan. Kita harus berjuang. Terutama berjuang melawan diri sendiri, ya. Ya, Rasulullah mengatakan waktu beliau pulang dari perang Badar, apa kata beliau? Raja'na min jihadin asgar wa ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari perang kecil dan kita akan menuju kepada perang besar. Ya, sahabat bertanya, perang apa lagi ya Rasul? Jihadun nafsi wa hawahu. Perang besar atau jihad berat itu adalah melawan diri, melawan hawa nafsu. Bayangkan, lebih berat daripada perang Badar. Jadi itulah Bapak Ibu, sehingga perlu ada bentuk tarekat. Ya, jadi tarekatnya itu ya kita tarekat wajib dulu, menjalankan rukun Islam secara benar. Jadi yang pertamanya adalah syahadat ya. Jadi jaga sifat-sifat kemusyrikan. Apalagi yang membahayakan dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, kata Nabi, asyirkul asgar, syirik kecil. Wa masyirkul asgar, apa yang dimaksud syirik kecil? Qal ar-riya, pujiale, tulir yasing. Jadi hati-hati dalam kehidupan kita ini. Jarang ada seseorang tidak lepas dari riya. Ya. Insya Allah kalau kita sudah pahami ini, kita berusaha singkirkan yang namanya riya. Jadi ada pernah bertanya, bagaimana sebenarnya supaya riya itu bisa tersingkirkan pada diri kita kalau kita mau melakukan sesuatu atau amal ibadah, apa sifatnya wajib atau sunnah. Jadi saya kasih solusi supaya kita tidak masuk dalam kategori riya. Perbaiki nawaitunya, perbaiki niatnya. Amalan-amalan apapun kita lakukan, perbaiki niat, karena niatlah yang penentu. Ya, niatlah yang jadi penentu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan atau perbuatan tergantung daripada niat. Jadi kalau kita beramal, perbaiki niat.
kita melakukan ibadah, perbaiki niat. Ya. Jadi terutama ibadah, Imam Ali karramallahu wajhahu menyampaikan ini di dalam kitab Haqaiq at-Tasawuf oleh Syekh Abdul Qadir Isa. Di situ dikatakan bahwa ibadah seseorang itu terbagi tiga. Ibadah seseorang itu terbagi tiga. Pertama, engkau tahu beribadah kualitasnya adalah budak. Jadi engkau reken kualitas ibadah budak, kata Imam Ali. Yang kedua, engkau kualitas ibadah padangkang. Yang ketiga, engkau kualitas ibadah orang merdeka. Yang mana ini masuk kualitas ibadah budak? Dia melakukan ibadah di dalam hatinya. Di dalam hatinya dia takut masuk neraka. Rajin beribadah nasabak mitau tamaranaka. Kata Imam Ali, itulah contoh ibadah budak. Rajin beribadah nasabak mitau tamaranaka. Ibadah paloceng, ibadah budak. Satu. Yang kedua, ada namanya ibadah padangkang. Tiga itu sudah maksud. Engkau tahu rajin beribadah karena dia mau masuk surga. Ya, dia mau masuk surga. Aga batonna, ia padangkange, ia patuna rajin napugau dia jama-jaman nareku ongka nasaro. Ya toh? Itu maksudnya. Ia padangkange, ia patu napugau dia jama-jaman nareku ongka nasaro. Jadi rajin beribadah karena dia mau masuk surga. Berarti ini kualitas ibadah padangkang, kata Imam Ali. Nah, kualitas ibadah yang paling tinggi kata beliau adalah ibadah orang merdeka. Tiga ibadah orang merdeka. Dia rajin melakukan ibadah, apakah ibadah wajib atau ibadah sunnah, bukan karena takut masuk neraka, bukan karena mau masuk surga. Dia hanya semata-mata cinta kepada Allah. Dia semata-mata cinta kepada Allah. Jadi intinya Bapak Ibu, mari kita melakukan ibadah. Tahu sagu bersini, masuk neraka atau masuk surga tahu sah. Semata-mata cinta. Nah, inilah yang dimaksud tadi, ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ini mipo wakatai. Jadi papujita semata-mata ripuangnya. Bukan main egana nikmat dari Allah Taala. Jadi kita melakukan ibadah karena cinta kepada Allah. Itulah juga yang dimaksudkan firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Podangi tahu Muhammad dari kumapuji tonga-tongan ripuang Allah Taala, fattabi'uni sura makacu tonga-tonga. Artinya ikuti ya syariat-syariatnya Allah secara benar. Ya, jalankan syariat-syariat Allah secara benar, itu namanya fattabi'uni. Jadi penafsiran fattabi'uni ala sufi itu adalah tarekat. Jadi kita buat metode jalan, tapi yang buatkan di sini bukan orang sembarangan. Ya, bukan orang sembarangan, harus mursyid yang ahli. Nah, itulah sehingga ya, di dalam Quran surah An-Nahl ayat 43 Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Aku tanah lalu pemberi ahli nak dareko de nusengi. Jadi dareko melu kira-kira me busse de jama-jama pada kita tarekat dendre to. Ya kita harus ahlinya di situ yang susungkan kita. Jadi para ulama-ulama itu sesuai dengan pengalaman spiritualnya itu dia dibolehkan menyusun strategi. Ya, menyusun strategi karena ini adalah metode. Jadi ulama sufi itu metodenya itu syariat, tarekat, hakikat, marifah. Jadi itu metode itu. Karena tujuannya kan marifah. Ya toh? Awwaluddin ma'rifatullah. Yang paling utama di dalam agama kita harus kenal adalah Allah. Nah, bagaimana caranya mengenal Allah? Nah, di sinilah bentuklah metode atau tarekat. Jadi tarekatnya macam-macam sesuai dengan pengalaman spiritualnya. Dan ini juga ada ilham dari atas, dari Allah. Ya, jadi ada namanya ilmu laduni, ada bimbingan dari atas. Ya, jadi tidak sembarangan juga membentuk tarekat seperti itu. Harus ada
ada silsilahnya juga. Jadi begitu. Nah, kemudian kenapa tarekat sampai sekarang ini ya sepertinya bubar? Ya, saya dapatkan itu bukan berarti bubar, ya. Itu masih berjalan itu sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Hanya secara nasional itu sudah tidak ada, ya, secara nasional. Saya melihat dan mengamati di beberapa referensi itu banyak patareka itu sompalan. Dia abadikan namanya, nama orang tuanya, padahal itu ada penyimpangan. Ya, seperti aliran kebatinan, ya, ilmu kekebalan, ilmu hitam. Ini semua bercampur baur, itu sehingga pudar. Nah, padahal kalau kita amati tarekat ini yang aslinya, nah semuanya orang bertarekat, Pak. Karena ini tadi tarekat wajib. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji ini dijalankan. Ya, jadi seperti itu. Ya, saya rasa itu saja dulu. Insyaallah nanti sebentar subuh kita lanjutkan. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Coba, ya, silakan. Tapi maju-maju bagus. Assalamualaikum. Ya. 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 Tarekat, ya. Hakikat. Ya. 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 Hmm. Hmm. Ya. 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 Salam. Jadi yang pertama yang diistilahkan ihsan, anta ubudallaha ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Maraga carana pahang yaro.
Sompai puang Allah Ta'ala samanna nuita. Wa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Dari kudet dulu mita pajapui alena mitaku. Jadi di sini banyak orang salah paham. Makanya aganna puang Allah Ta'ala isompah. Ujuk naka, sifat naka atau asen naka. Ya, sehingga banyak saya amati di masyarakat itu nareko nakai takabirena napakoi limanna he Allah ya asenna pun Allah Ta'ala nauki tidak pernah diajarkan Nabi seperti itu. Jadi makanya perlu dipahami bahwa agama Torya sema sompah. Jadi sembahyang itu asalnya kata sembahyang itu dari bahasa Sanskerta. Semua agama memakai kata sembahyang. Semua agama memakai kata sembahyang. Nah sekarang penulisan bahasa Indonesia yang terkini tidak lagi dipakai kata sembahyang kalau menulis karya ilmiah. Di situ salat, ya salat. Jadi tulisan skripsi, tesis, disertasi tidak lagi dipakai kata sembahyang, kata salat. Nah, disinilah perlu dipahami bahwa ia tu rasanya mas sempaja salat ceritanya dari kata salat, artinya alat hubungan antara hamba dengan Allah. Ini pemahaman dulu ya. Jadi salat sebenarnya itu alat hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi nareko ipu gau ire tuntunan nareka sempajange berarti bunyi sistem. Sistem yang pernah burang Allah Ta'ala toton rokok bangun rokok sujud bangun sujud dan seterusnya berarti itu sistem sudah terbangun. Inilah yang dimaksudkan Allah fadhkuruni azkurkum. Ingat aku. Jadi fadhkuruni ingat aku praktek salat. Yang dimaksudkan itu praktek salat. Jadi kalau sudah benar praktek salatnya, berarti terhubunglah ke atas sama Allah. Jadi Allah akan berikan jawaban azkurkum. Saya akan ingat kamu. Jadi apa bentuk ingatannya Allah? Dia luncurkan rahmat dan berkah masuk ke dalam hati kita. Sehingga tenang hati menyamang nyawa-nyawai. Jadi salat itu sebenarnya adalah spiritual zaukiyah. Hubungan perasaan antara hamba dengan Allah. Nah, jadi yang dimaksudkan sampai pun Allah Ta'ala sama nanita. Jadi begini, saya logikakan toh. Semua rukunnya harus dibuktikan. Rukun fi'liyah, qauliyah dan qalbiyah. Saya kasih contoh Pak Haji. Dari kuangka acara voting, maka anja itu pakaiannya mak jaski toh iga suruki ada rasa malu dari ko pakaian kerja tapi pakai lokar isi di acara ada rasa malu sebab angka mita ki masiri kireke dari ko tahu iga mita ki maka ada rantasa na bajuna ya toh ini sesama manusia saja melihat kita daripada cengireke pakiata pada ciri kedota ya werek kadata hati-hati ki. Nah beginilah yang dimaksudkan kalau kita sholat harus persiapkan karena kita mau menghadap sama Allah. Karena hakikatnya ketika kita angkat takbir begini ya dunia dan beserta isinya kita akan belakangi, kita akan menghadap sama Allah. Jadi mereka mengolong rekempung Allah Ta'ala semuanya itu akan dinilai ya. Jadi ini yang dimaksud karena katarahu seolah-olah engkau melihat dia, tapi karena mata kita tidak mampu melihatnya, yakini dia melihat kita. Jadi naita kira-kira puangnya bajuta pakai singi, ampian pita pakai singi, kedua pakai singi, itulah muncul rukun kauliyah, rukun kalbiyah, rukun filiyah. Rukun kauliyah ampian pita pada cengi bacana ilala sempaja. Ya, rukun filiyah pada cengi gerakan-gerakan sempajata. Rukun kalbiyah pada cengi niata. Ya, jadi begitu sebenarnya itulah yang dimaksudkan ya failam takun tarupainahu yaraka.
Jadi itu salah paham lagi kalau katakan ya agane sompo penglata sifat naka, ujuk naka atau asin naka, tidak seperti itu Pak. Jadi itulah sehingga pemahamannya bahwa salat sebenarnya itu adalah spiritual zaukiyah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan as-salatu lazizatul arwah. Salat itu adalah onro anyamannya mengena nyawai. Jadi kalau bagus pelaksanaan salatnya sesuai dengan tuntunannya tadi itu, otomatis kita rasakan itu. Inilah yang dimaksudkan sebenarnya tadi ihsan. Ya, jadi seperti itu Pak ya. Jangan akal dipakai di situ karena bukan ranah akal, ya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Ya, terus yang kedua tadi intinya apa tadi? Karena terlalu besar menitnya. Tapi lagi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Ya. 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 Iya. Jadi ya tuh lucu-lucu ada Pak. Jadi sebelum saya jawab itu, saya mau tanya kembali Pak Haji. Asaka jenis sampajata dari kumacolomupi temeta. Tahu Pak Haji. Asaka jenis sampajata dari kumacolomupi watemeta. Ya. Jadi sama itu. Ya asaka jenis sampajata kumacolomupi watemeta. Ini kan akal tuh ya. Tete asa nasaba macolo ko daparae. Ya toh, ko dapara macolo watemeta. Nah, itu akal saja. Jadi sebenarnya begini, segala sesuatu itu ada semua poskonya. Magiro nareko sigesai oli urane semua kunraye batal ki jenne tapi nareko taimano ileja ibesai bondi mana batal jenne. Allahu Akbar. Jadi kembali kepada hukum yang fikih bahwa apa yang telah ditentukan ini saja bersentuhan kulit laki dengan perempuan Pak, itu berbeda pendapat ulama. Ya, berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak, itu ulama setumun nisa itu berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan lamastum itu artinya berhubungan intim baru batal. Kalau bersentuh kulit dengan kulitnya tidak batal. Ini perbedaan, jadi khilafiyah di situ. Ya, khilafiyah. Jadi kalau sudah diperselisihkan para ulama-ulama kita, olah nih, pilih nih ketum. Ya toh? Karena sebenarnya tidak ada juga penekanan bahwa kita wajib hanya satu mazhab. Ya, tidak bisa pindah-pindah. Ya, contoh kalau kita ke tanah suci. Saya kemarin dari tanah suci pergi tawaf dalam keadaan wudu kan, bergandengan tangan dengan istri saya. Salat di dalam. Nah, jadi solusinya itu kalau menurut Andre Grotta Mangkoso, kalau kita ambil semua 4 mazhab itu, maka boleh bersentuhan kulit laki dengan perempuan, tidak batal wudu. Ya, jadi ceritanya, prakteknya beliau itu, saya ingat persis itu waktu mau berangkat ke tanah suci pertama tahun 2008, beliau berikan manasik. Apa kata beliau? Nareko engkani matu riasa di tanah marajai, pasti komat tawapo nitu sigesan ni olitna oren makunrei pikogi carana majenne. Jadi beliau mengatakan cara uduknya itu semuanya serba digosok. Kami kalau menurut pendapat Syafi'i ada yang digosok, ada yang disapu. Kalau menurut beliau gosok mana nih? Pamular ki bisa limata, tar malade gosokna, makali mumuki bisa rupa ki bisa limata, ajeta jadi ajeta, aja pakorekan dari karangnya langsung digosok. Jadi semuanya serba digosok. Itu prakteknya itu kata beliau. Nah, jadi kalau diperhatikan seperti itu biar bersentuh bukan saja kulitnya istri, orang lain pun juga. Nah, coba kita perhatikan di Mekah kalau tawaf ini kan.
Itu kan masuk dalam ranah khilafiyah. Tergantung kembali kepada kita. Jadi makanya kita ilmui, kalau sudah sampai ilmunya sama kita, kita sudah yakin, silakan praktekkan. Tapi kalau ragu jangan ambil yang diyakini. Jadi begitu Pak ya. Hanya ini bikin kenapa kalau kulit perempuan dengan laki batal wudu, kalau tai ayam tidak batal wudu, hanya dibersihkan saja. Ya sebenarnya kan tidak ada dalam syarat sah dan syarat wajibnya di situ wudu. Ya toh? Jadi tidak boleh kita menambah-nambah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hanya saja toh kalau misalnya dalam keadaan wudu malkali jaki taimanu, ya wajib kita bersihkan, tidak perlu wudu, ya kan? Selama ada wudu. Hanya itu saja petunjuknya di dalam fikih itu. Ya misalnya toh joka kira-kira poler bolanta, kita ragu makali jama kira-kira najis sekolah lengi kan, dianjurkan cuci kaki baru masuk. Walaupun artinya tidak batal wudu kan? Jadi seperti itu. Itu tuntunannya Pak di dalam fikih itu. Ya. Jadi yang membatalkan wudu kan sudah jelas. Ya. Jadi membatalkan wudu sejelas. Kalau tadi itu bersentuh laki perempuan itu kan khilafiyah. Jadi kalau sudah khilafiyah, bagi saya itu mapilih nikutu. Yang penting ya jelas ilmunya sama kita. Aku yakin maki itu silakan. Tapi kalau tidak yakin, ambil yang biasa kita lakukan. Jadi begitu. Ya saya rasa begitu barangkali ya. Insyaallah nanti sebentar sebelum kita lanjutkan. Wallahu alam bisawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin hamal malaikatul muqarrabin ya zal jalal ikram. Allahumma allimna fima jahilna wa dzakirna bima nasina ya zal jalal ikram ya alim ya halim ya hafidz alim al-ghaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.